Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan kisah lanjutan yang dikirimkan oleh sahabat kami yang bernama Fani kemarin. Untuk teman-teman semuanya yang belum mendengar cerita part satunya, kami sarankan dulu untuk mendengarnya terlebih dahulu, yang linknya kami sertakan di deskripsi. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Untuk kisah lanjutan kali ini dimulai saat Fani ini mendengarkan cerita tentang apa yang dialami oleh Pak Dirojak dan pegawainya tersebut pada beberapa hari kemarin. Setelah mendengar tersebut, Fani ini memang sedikit takut. Tapi mau gimana pun, Fani ini harus tetap melanjutkan perjualan martabaknya tersebut. Singkat waktu, Fani ini melanjutkan untuk berdagang. Pada sore itu, dilihatnya gerobaknya tersebut memang ada sedikit bercak-bercak darah yang masih tersisa. Fani pun ini membersihkan bercak-bercak darah tersebut yang berada di gerobak martabaknya tersebut. Setelah selesai, Fani ini lanjut untuk bersiap-siap berdagang berjualan. Gak beberapa saat tercium bau yang sedikit busuk di situ, disertai bau yang sangat anyir. Tapi ini masih sore, masih jam 5. Jadi Fani ini gak begitu takut karena memang masih sore, banyak orang juga lalu lalang dan pedagang-pedagang lain ini baru membuka dagangannya. Fani pun ini beraktivitas seperti biasa, melayani orang-orang yang membeli martabaknya tersebut. Di situ dilihatnya juga ada beberapa pedagang di daerah situ, dan salah satunya ini berteriak kepada Fani, "Fan, awas lo yo, awas, ono genderuwo nduk gerobakmu iku." Jadi para pedagang-pedagang lain ini menakut-nakuti Fani bahwa di gerobaknya tersebut ada sosok hantunya. Ada juga pedagang lain yang bilang, "Tenang Van, nanti kalau misalkan ada hantunya panggilin aku, nanti aku pengen minta nomor togel ke hantu tersebut." Di sini mereka pun tertawa-tawa di situ di sore itu. Malam pun mulai tiba. Pada waktu itu sekitar jam 7 malam. Masih banyak pembeli-pembeli yang membeli martabaknya Fani ini. Jadi Fani ini sangat sibuk untuk melayani mereka semua. Pada saat Fani ini sibuk melayani pelanggan-pelanggannya tersebut, tiba-tiba gerobaknya ini bergoyang sendiri seperti ada yang mengoyak. Gerobak-gerobak, gerobak-gerobak, gerobak-gerobak. Dan di sini bukan cuma Fani yang melihat hal tersebut, tapi pelanggan yang menunggu pesanannya itu juga melihat. Ditanyalah sama pelanggan tersebut, "Loh mas, gerobaknya kenapa kok goyang-goyang sendiri mas?" Di sini Fani pun menjawab, "Waduh, nggak tahu nih mbak, kenapa mbak ya? Orang di bawah juga nggak ada apa-apa mbak." Nggak lama setelah itu gerobak ini berhenti sendiri. Jadi gerobaknya ini tiba-tiba nggak bergerak lagi. Dilanjutkanlah sama Fani ini, tapi Fani ini sudah sedikit merinding dengan keadaan tersebut. Setelah selesai melayani para pelanggannya tersebut, Fani ini akhirnya mencoba untuk rileks duduk-duduk di belakang gerobaknya tersebut. Sambil di sini Fani ini mencoba untuk memutarkan suara ayat-ayat suci Al-Quran melalui HP-nya tersebut. Dan di sini Fani pun ini mencoba untuk menahan ketakutannya tersebut dengan cara mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Selang beberapa saat ketika Fani ini asik duduk dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, tiba-tiba brak, terdengar suara gebrakan dari arah depan gerobaknya tersebut. Diceklah oleh Fani ini dan ternyata tidak ada apa-apa di situ. Fani ini pun semakin mengeraskan suara volume HP-nya supaya menghilangkan ketakut-ketakutannya tersebut. Gak berapa lama gerobaknya ini bergerak kembali. Prak. Di sini Fani pun langsung lari ke depan ke arah pedagang-pedagang yang lain. Di situ Fani ini bilang, "Pak, gerobak saya pak gerak sendiri pak." Dan di situ dilihat memang gerobaknya ini masih bergerak. Banyak pedagang yang melihat hal tersebut, terutama yang di area dekat gerobaknya Fani tersebut. Terus ada tadi bapak-bapak yang bercandain si Fani
bahwasanya kalau ada hantu akan didatangi dan meminta nomor togel, dan itu beneran dilakuin sama beliau. Jadi beliau ini sebut saja namanya Pak Parman. Pak Parman ini penjual pentol di dekat situ. Pak Parman ini datang, coba tak mintain nomor togel, barangkali dikasih. Didatangilah sama Pak Parman gerobak tersebut. Gerobak ini masih terus bergerak, dan ketika Pak Parman ini melihat ke arah belakang gerobak tersebut di area jualannya Fani, Pak Parman ini berdiri di belakang situ, di dekat gerobaknya Fani ini, dan bilang, nomor togele piro? Nomor togele piro?" Gak selang berapa saat dari situ, celananya Pak Parman ini seperti ada yang menarik, dan itu adalah sosok tangan yang penuh darah. Di sini Pak Parman, woi culno, woi culno, lepaskan. Di sini para pedagang yang di area depan gerobaknya Fani ini pun di seberang jalan itu hanya melihat, termasuk si Fani ini. Mereka ini melihat Pak Parman ini teriak-teriak sendiri, woi culno, lepasin celanaku, lepasin. Selang berapa saat mereka pun ini melihat Pak Parman ini lari dari gerobaknya Fani tersebut. Hampir saja beliau ini terjatuh di situ. Dan ternyata ketika Pak Parman ini lari menuju tempatnya si Fani di area seberang jalan, dan di situ sudah ada beberapa orang, di situ terlihat di kakinya Pak Parman ini memang ada bekas darah di situ. Dan Pak Parman ini memang tidak mengada-ngada. Terlihat sekali raut muka dari Pak Parman ini sangat berkeringat, dan Pak Parman ini nyampe mengumpat kata-kata kasar, "Setan bangsat, kurang ajar." Karena mendengar keramaian yang ada di depan, di sini Pak Derozak dan kedua pegawainya ini keluar, dan mereka ini sudah tahu pasti ada penampakan sosok itu lagi di area depan situ. Pak Derozak dan pegawainya ini hendak mendatangi orang-orang di seberang jalan tersebut. Tapi ketika Pak Derozak ini keluar dari tokonya, dan baru saja gak jauh dari tokonya tersebut, waktu melihat ke arah gerobaknya si Fani, ternyata ada sosok itu jongkok sambil menangis. Alhasil Pak Derozak dan pegawainya tersebut masuk kembali ke dalam tokonya dan tidak berani keluar pada malam itu. Fani dan orang-orang ini melihat kejadian tersebut, kejadian di mana Pak Derozak ini kembali masuk ke dalam tokonya seperti terburu-buru seperti itu. Jadi mereka ini cuma bisa melihat dari seberang jalan. Selang berapa saat Pak Derozak ini telepon, dan di situ diangkat oleh Fani, dan Pak Derozak ini bilang, "Udah Van, kamu gak usah balik ke gerobakmu. Sosok pria itu ada di balik gerobakmu dan lagi jongkok, lagi nangis. Mending kamu gak usah ke situ." Mendengar hal tersebut, Fani ini takut untuk kembali lagi ke gerobaknya tersebut, dan lebih memilih untuk tetap di seberang jalan itu bersama orang-orang di seberang jalan itu. Di sini Fani pun hanya bisa duduk dan bingung dengan apa yang sebenarnya yang terjadi. Ketika Fani ini duduk sambil melihat gerobaknya, di situ Fani ini melihat sosok tersebut ini keluar dari belakang. Di situ sosok ini seperti jalan ngesot, mendekat, terlihat jelas sekali sosok itu mukanya ini hancur, dan tulangnya ini banyak yang patah, tulang tangan dan kakinya, belum lagi tangannya ini banyak yang putus. Berjalan mendekati Fani secara cepat. Di situ akhirnya dekat, dan Fani ini melihat kegelapan di situ. Fani ini tidak ingat apa-apa lagi. Selang berapa saat Fani ini terbangun. Tapi ketika Fani ini terbangun, Fani ini sudah berada di dalam tokonya Pak Derozak itu. Dan di sampingnya itu sudah ada bapak dan ibunya, dan juga orang-orang pedagang tersebut. Mereka ini seperti mendampingi si Fani. Dan di sini Fani pun masih bingung karena kepalanya ini masih pusing. Di depan situ sudah banyak sekali orang, dan Fani ini melihat ternyata gerobaknya Fani ini dipindahkan oleh orang-orang yang ada di situ. Dipindahkan. Fani ini pun tanya kepada bapak dan ibunya, "Loh Pak, itu kenapa kok gerobak saya dipindah?" Di sini bapaknya pun ini bercerita. Jadi pada saat itu, ketika Fani ini di seberang jalan duduk-duduk bersama orang-orang karena nggak berani lagi ke gerobaknya tersebut, Fani ini tiba-tiba bengong dan kesurupan.
Tiba-tiba Fani ini menangis karena orang-orang tersebut mengetahui kalau Fani ini kesurupan. Mereka ini menggotong Fani tersebut ke dalam tokonya Pak De Rozak. Di situ Pak De Rozak pun kaget dan bingung, akhirnya menelpon kedua orang tuanya Fani ini. Tidak beberapa lama orang tuanya Fani ini pun datang. Di situ bapaknya ini memegang Fani dan tanya, sebenarnya apa maumu? Dan di situ sosok itu bilang, cariin jariku Pak, tolong Pak. Dari sini mereka ini pun akhirnya tahu bahwasanya sosok tersebut ini menampakkan diri karena ingin dicarikan jarinya. Akhirnya selang berapa lama Fani ini pun mulai sadar karena memang dibacakan doa-doa oleh bapaknya tersebut dan dibantu oleh warga atau pedagang-pedagang yang ada di situ. Karena para pedagang di situ ini menyaksikan kejadian Fani yang kesurupan seperti itu dan mengucapkan pesan seperti itu, akhirnya mereka ini pun berinisiatif untuk mencari di area depan toko tersebut. Dicarilah bersama-sama termasuk Pak De Rozak dan kedua anak buahnya tersebut. Mereka semua ini malam itu mencari. Mereka terus mencari bahkan di dekat-dekat gerobaknya si Fani ini, tapi mereka ini tidak menemukan apapun di situ. Dan di sini salah satu pegawainya Pak De Rozak ini menyarankan untuk gerobak Fani ini dipindah. Barangkali memang ada di area situ. Akhirnya mereka semua pun ini pun membantu mengangkat gerobaknya si Fani ini, memindahkannya ke tempat lain, dan ternyata memang benar di bawah gerobaknya si Fani itu ditemukan satu jari kelingking dan beberapa gigi di situ. Orang-orang ini penasaran dengan jari kelingking tersebut, memang dilihatnya karena memang inilah sumber kenapa sosok tersebut selalu menghantui pedagang-pedagang yang ada di situ, termasuk Pak De Rozak dan Fani ini. Selang berapa saat mereka pun ini menelpon pihak kepolisian, memberitahukan bahwa ditemukanlah jari kelingking dan beberapa gigi di situ. Fani ini pun akhirnya diajak pulang sama kedua orang tuanya, dan keesokan harinya si Fani ini tidak diizinkan sementara waktu untuk berjualan. Dan beberapa hari kemudian Fani ini sudah mulai berjualan lagi, tapi memang gerobaknya itu dipindah, nggak di tempat yang pertama dia berjualan di situ. Di sini tidak ada hal-hal aneh terjadi, tapi memang kejadian-kejadian yang dialami Fani itu sangat sulit dilupakan, dan sesekali Fani ini memang merasa takut karena belum bisa melupakan hal-hal tersebut. Waktu pun terus berjalan, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi, cuman kadang sesekali ketika hari-hari tertentu si Fani ini ketika berjualan di situ itu selalu mencium bau anjir darah di situ, tapi tidak ada penampakan sosok-sosok atau hal-hal aneh yang terjadi. Nah, hal inilah yang diceritakan oleh Fani ini kepada kami. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari cerita yang dikirimkan oleh Fani ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.